Halo semua, gue Budi. Untungnya gue masih hidup coy. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, karena subscriber channel gue ini dikit coy. Apalagi dibandingin sama korupsi bansos ya kan. Buat gue Dan hari ini gue bercerita tentang anime action. Anime action merupakan genre anime paling banyak diminati oleh para otaku boy. Di dalam genre ini kita dapat melihat pertempuran seru dengan animasi yang epik dan memukau, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dalam film biasa. Nah, bagi kalian yang mau rekomendasi anime action untuk ditonton, kali ini gue akan memberikan 6 rekomendasi anime action terbaik dengan pertempuran yang seru. Anime-anime apa sajakah itu? Mari kita masuk listnya boy. Sebelum kita masuk listnya, gue mau disclaimer dulu kalau gue nggak akan spoiler cerita-ceritanya, karena gue juga benci orang yang suka spoiler. Jadi kalau kalian takut ke spoiler, tenang aja, gue gak akan spoiler ceritanya gimana. Langsung aja boy ke listnya. Urutan ke-6 terdapat anime Inuyashiki garapan Studio Mappa. Berbicara tentang Studio Mappa, studio ini terkenal dengan penggunaan CGI-nya di dalam anime coy, termasuk Inuyashiki. Mappa lumayan berhasil menggunakan CGI untuk menghasilkan adegan pertempuran yang keren di animenya. Dan animenya Inuyashiki ini berfokus pada seorang pria tua berusia 58 tahun bernama Ichiro yang sedang mengalami masa sulit dalam hidupnya karena ketidakpedulian keluarganya dan kanker yang ia derita. Sekarang ia termenung tanpa harapan. Tapi saat di taman, tiba-tiba cahaya misterius muncul menyeliputinya. Dan di saat dia terbangun, ia merasa ada yang aneh pada tubuhnya coy. Dan benar saja, tubuhnya tuh sekarang dilengkapi senjata seperti cyborg coy. Dan senjata-senjata ini bisa dia gunakan untuk melindungi dirinya. Meskipun awalnya kaget, Ichiro pun berpikir untuk menggunakan tubuhnya itu untuk melindungi dan menyelamatkan banyak nyawa di dunia. Dan semenjak itulah petualangan Ichiro sebagai cyborg pun dimulai coy. Selanjutnya anime yang kelima, anime garapan Studio Mappa lagi coy, yang rilis pada 2020, yaitu Jujutsu Kaisen. Anime ini bisa dibilang memiliki ceritanya fresh, bercerita tentang dunia di mana terdapat makhluk terkutuk seperti iblis yang menyerang manusia. Seorang siswa bernama Itadori Yuji awalnya menjalani kehidupan yang normal dan tenang di klub ilmu gaibnya di sekolah. Namun suatu hari kehidupannya berubah coy, berubah secara drastis setelah ia mendapatkan barang terkutuk, yaitu jari Sukuna, yang membuatnya terlibat dengan dunia gaib. Dan salah satu temannya diserang oleh makhluk terkutuk itu. Yuji pun memakan jari Sukuna dan mendapatkan kekuatan hebat darinya coy. Dengan kekuatan itu, Yuji bertujuan untuk menggunakan kekuatannya demi menyelamatkan manusia dari makhluk terkutuk lainnya. Setelah itu Yuji masuk ke sekolah Jujutsu atau sekolah ilmu sihir untuk melatih kekuatannya, dan dimulai dari sanalah ia bersama rekan-rekan penyihir lainnya memulai aksinya memberantas makhluk terkutuk. Selanjutnya kita masuk ke anime yang keempat coy. Berbicara tentang adegan atau animasi pertempuran, Studio Madhouse lah jagonya. Di balik rumor studio ini jarang memberikan season 2 untuk animenya, tapi animasi dari studio ini sangat detail coy, dan tidak main-main. Animenya sendiri adalah OPM yang sempat booming saat rilis, bahkan hingga sekarang. Animasi komedi yang satu ini berfokus pada seorang pria yang terlihat normal bernama Saitama, yang mempunyai tujuan untuk menjadi pahlawan coy. Selama 3 tahun ia berlatih untuk menjadi kuat hingga ia kehilangan rambutnya. Jadi Saitama ini botak ya. Namun sekarang ia sangatlah kuat, bahkan dirinya selalu mengalahkan musuhnya hanya dalam sekali pukulan. Makanya judulnya One Punch Man coy, yang membuatnya menjadi bosan. Di Saitama ini bosan ya, dengan kekuatannya sangat kuat coy. Suatu hari ia kedatangan cyborg bernama Genos, yang tiba-tiba saja ingin menjadi muridnya coy. Setelah melihat kekuatannya, Genos pun memberikan saran untuk bergabung ke asosiasi pahlawan agar Saitama dapat diakui sebagai pahlawan. Saitama pun mengikuti sarannya Genos dan mulai mencoba untuk masuk ke asosiasi pahlawan. Dimulailah petualangan lucu Saitama dan Genos dalam menjadi pahlawan
dan mengalahkan lawan-lawannya. Selanjutnya urutan yang ketiga, anime yang cukup booming yaitu berjudul Kimetsu no Yaiba. Walaupun cerita anime ini cukup simpel seperti animation lainnya, anime yang rilis pada tahun 2011 ini memiliki animasi pertempuran yang sangat-sangat memukau coy, dengan berbagai macam efek pertempuran yang memanjakan mata. Cerita bermula oleh seorang pria bernama Kamado Tanjiro yang menjadi tulang punggung keluarganya setelah kematian ayahnya. Meskipun hidup di gunung terpencil, dia menikmati kehidupan yang damai dan bahagia bersama keluarga kecilnya. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Saat dia dalam perjalanan pulang dari desa, dia mendapati tragedi yang sangat mengenaskan coy. Seluruh keluarganya terbunuh dan hanya menyisakan satu adiknya bernama Nezuko. Bahkan sekarang adiknya itu berubah menjadi iblis coy, walaupun masih bisa mengendalikan nafsu darahnya. Dengan penuh kebencian, Tanjiro bersumpah untuk membalaskan dendam penderitaannya dan mengembalikan adiknya menjadi manusia kembali coy. Dan dimulailah petualangan Tanjiro menjadi pembasmi iblis. Urutan yang kedua boy, melihat anime sebelumnya memiliki animasi yang memanjakan mata, mungkin kalian akan sedikit meragukan anime ini. Anime ini berjudul Mob Psycho 100. Anime ini memiliki desain karakter yang sangat unik, bahkan lucu, yang terlihat seperti coretan anak SD. Tapi tenang coy, untuk cerita dan pertempuran di anime ini dijamin sangat epic. Anime ini sendiri berfokus pada pemuda kelas 8 bernama Kage yang masih remaja, atau yang juga dikenal sebagai mob. Memiliki kekuatan psikis yang hebat, namun dirinya sadar bahwa kekuatan itu bisa menjadi potensi bahaya untuk orang sekitarnya, dan memilih untuk menekan kekuatannya itu. Dan untuk mengendalikan kekuatannya, mob menjadi murid dari seorang penipu bernama Regen, yang mengaku sebagai paranormal yang memanfaatkan kekuatan mob untuk keuntungannya coy. Sekarang mob bersama Regen dan keseharian mob diisi dengan melakukan pekerjaan pada waktu untuk memenuhi permintaan klien, seperti mengusir atau melawan roh-roh jahat. Dan yang tidak disadari mob, kekuatan yang tertimbun itu bisa saja meledak kapan saja saat ada pemicunya. Anime selanjutnya, anime Shingeki no Kyojin, atau juga dikenal sebagai Attack on Titan. Untuk anime ini bisa dibilang paket lengkap coy. Kenapa? Karena dalam anime ini kita disajikan pertempuran yang keren dalam cerita yang kompleks dan misteri di dalam anime ini, yang selalu membuat penasaran orang yang menontonnya. Anime ini berlatar di dunia di mana terdapat Titan atau monster raksasa pemakan manusia. Lalu para manusia membuat dinding untuk melindungi diri mereka dari serangan para Titan. Suatu hari dinding lapisan luar atau yang dikenal sebagai Wall Maria dibobol oleh Titan yang sangat tinggi melebihi dinding itu, dan Titan itu menghancurkan tembok sehingga terciptalah lubang, membuat para Titan lain masuk dan menghabisi manusia di sekitarnya. Karakter utama anime ini bernama Eren, menyaksikan kejadian itu dan berlari menuju rumahnya untuk menemui ibunya. Namun tragis menimpa dirinya. Salah satu Titan menghancurkan rumahnya dan memakan ibunya Eren. Semenjak saat itu, Eren mempunyai dendam kepada para Titan dan bertujuan untuk membasmi Titan dengan bergabung dalam pasukan pengintai. Dimulailah perjuangan Eren untuk membasmi para Titan dan membalaskan dendamnya. Jadi itulah 6 rekomendasi animation terbaik. Menurut lu yang paling mantap yang mana coy? Komen di bawah ya.